permasalahan dalam dunia pendidikan, baik itu dalam dalam pembelajaran setiap hari maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, itu maupun dalam menyusun visi dan misi sekolah. Jadi semua berpihak pada murid. Kata kasarnya bukan kata kasar dalam arti yang sebenarnya, tanda kutip, guru sekarang memang harus bisa menjadi hamba murid. Bukan hamba murid dalam arti hamba murid yang secara harfiah, tetapi dia lebih mengandung makna yang luas. Gitu. Jadi untuk lebih lanjut, mari kita mendalami materi hari ini ke materi yang ketiga, yaitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya dan berikan aplaus dulu kepada kita semua. Ya, menarik seperti yang disampaikan oleh Mama Teres dan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa hal ini juga sudah kami sampaikan dan sudah kami diskusikan, karena selalu ada ruang diskusi untuk seluruh guru-guru dari seluruh peserta CGP, satu guru penggerak. Dan keluhan yang sama, ada teman-teman Mama dari Kecamatan Ruteng, dari Sakar Mese, dari apa. Jadi mereka mungkin di Ruteng 5 enak dan segala macam ya, orang tua mendukung segala macam. Tetapi di sisi lain seperti yang disampaikan Mama Teres, tuntutan kita dihadapkan oleh tuntutan kurikulum, dan itu juga saya pernah mungkin saya agak getol juga untuk berbicara tentang ini di forum. Saya katakan, Pak dan Ibu, kami sering mengalami kalau misalnya hal seperti ini terjadi. Tetapi kan tuntutan kurikulum kita misalnya ada ketuntasan materi dan sekarang kemudian ujian dan lain-lainnya. Nah, sementara di sisi lain ada kemerdekaan belajar dan segala macamnya. Nah, di sini kan menunjukkan ada dilema, di sini guru ada dilematisnya. Ya, di satu sisi harus begini, di satu sisi harus begini. Nah, hal ini mungkin istilahnya seperti saya ambil sedikit sesuai kalimat yang sesuai dengan falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dibawakan lantunan lagu dari Kak Felix. Veri lactum, aku lactum. Gok lactum. Veri boja, aku boja. Dan ini sepaham dengan falsafah pendidikan yang diajarkan atau diwariskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Artinya guru dianalogikan atau diibaratkan seperti seorang petani. Jadi seorang petani yang kalau memang dia bijinya jagung, jangan kita paksa dia harus jadi padi. Begitu juga sebaliknya, kalau dia padi, jangan kita paksa untuk kita hasilkan sebagai jagung. Nah, kalau dia padi, apa yang kita buat sebagai seorang petani? Tentu tahap pertama pengolahan tanah. Kemudian kita tanam, ada rumput, kita kasih keluar rumputnya, kemudian kita kasih pupuk, ya. Lalu seperti itu, dan seperti itu juga dengan anak-anak yang memang dari hal yang kecil dulu, dari lingkungan kecil dulu, lingkungan kecil. Mengapa sekarang kalau di LMS atau di pendidikan kami ini sekarang lebih banyak ke psikologi? Yang instruktur yang muncul itu semua adalah psikolog, ya, ahli jiwa atau. Iya, karena penyakit yang paling diserang sekarang untuk generasi muda itu adalah ada kelainan jiwa, dalam arti generasi sekarang biar mereka pintar, tapi mereka akan menjadi pembom. Ya, pembom. Orang yang bom di Indonesia ini itu orang-orang pintar semua, orang yang pintar kimia, fisika dan apa. Itu mereka, karena mereka bisa merakit mereka merakit. Tetapi makanya mengapa nilai sikap lebih dominan? Kurikulum ke-13 ini kan kurikulum yang menitik beratkan pada nilai sikap. Sikap ini yang dominan sebenarnya dibandingkan dengan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga mengapa itu kekerasan jangan kita wariskan lagi, karena itu akan meresap di dalam otak kecilnya manusia, dan dia itu akan pendam terus, di bawah alam sadarnya, dan dia selepas suatu saat akan berpikir begini, mengapa hanya saya yang hidup begini? Saya akan sebarkan virus kejahatan ini kepada orang lain. Contoh mungkin bisa dikatakan dulu nanti, dasar manusia. Ini yang kita mau pelajari sekarang. Sebelum kita mulai,
mungkin kakak apa bisa buka satu film pendek ya, untuk supaya kita jangan terlalu, kita bisa refleksi diri sedikit sebagai guru. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum bu. Maaf kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah.
hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, tidak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar kak. Lemparkan mak, lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira bu kita mau hukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Iya. Baik. Jadi film ini sebagai pengantar materi kita selanjutnya. Ada yang lihat. Baik, Ibu kepada Ibu Flor menonton film ini. Setelah menonton film ini, apa yang Ibu rasakan sampai Ibu meneteskan air mata? Ya, Mama Christine, silakan. Setelah menonton film singkat tadi, saya merasa terharu dengan sikap dari anak tadi sama ibu guru. Pertama, si anak tadi dia terlambat karena satu dua hal yang berhubungan dengan keluarganya. Terus yang kedua, mungkin letak kesalahannya mungkin pada ibu gurunya tadi tidak menanyakan mengapa aku terlambat. Dia langsung kasih hukuman, terus tidak bertanya tentang apa alasan siswa tadi terlambat sampai pada hari yang ketiga. Dan merasa tersentuh karena pada akhirnya si ibu guru tadi dia menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini salah. Mungkin dia menyadari kesalahannya atas apa yang dilakukan selama ini, yaitu dengan tidak menanyakan alasan apa si siswa tadi terlambat. Baik, terima kasih Mama Christine, luar biasa. Selanjutnya saya minta Ibu Lola memberikan komentar yang terkait dengan film tadi. Saya rasa terharu saja, rasa sedih juga, ingat juga Allah. Tidak terlepas juga itu banyak juga terjadi kesalahan pada kita guru yang sering memvonis anak. Kadang juga sering datang terlambat, kita tidak pernah tanya kenapa mereka terlambat, apa masalahnya, kita langsung marah, kemudian itu juga kita kadang meminta anak-anak juga ikut juga bertindak macam ada kejadian yang ada dalam apa tadi, anak-anak juga ikut misalnya mengolok atau mengejek anak-anak, kadang juga kita juga seperti itu mungkin suatu refleksi bagi kita semua, jadi khusus juga untuk saya yang saya sedih karena saya juga terharu dengan mama. Jadi saya Baik, sangat terharu ya. Betul. Kemudian Ibu Fani. baik, saya menangis ketika saya sudah melihat dan menonton film-film tadi karena di
saya tidak menanyakan kenapa anak ini terlambat datang sekolah. Ketika anak ini datang tepat waktu ke sekolah, baru dia bertanya kenapa kau terlambat. Dari situ dia mengetahui apa penyebab anak ini terlambat. Terima kasih Fanny. Berikut Ibu Mercy. Saya mungkin kesimpulan dari film ini bahwa kita sebagai manusia mudah sekali menjudge atau menilai orang lain tanpa melihat apa sebenarnya yang terjadi. Kita hanya melihat dari luarnya saja tanpa pernah mempertanyakan alasan-alasan kira-kira dia melakukan perbuatan seperti itu karena alasan apa. Mudah sekali kita menilai orang lain hanya dari penampilan luar saja. Itu juga yang kita lakukan dengan anak-anak seperti Ibu Lola tadi beri contoh. Anak-anak terlambat kita sergap dengan kemarahan. Kenapa terlambat? Tanpa kita pernah tahu alasannya seperti apa. Kita sudah buat kesimpulan sendiri bahwa kamu pasti terlambat bangun atau dan lain sebagainya. Sekian. Terima kasih. Mungkin yang terakhir dulu dari senior yang di sana itu Ibu Tin. Tadi saya lihat agak menyekai teman-teman. Terima kasih. Setelah melihat film tadi, saya sampai menangis karena salah satu anak muda yang ada di sini mengalami hal yang sama. Setelah selesai belajar, dia merasa putus asa untuk mencari pekerjaan karena bapaknya lumpuh 5,5 bulan. Sebagai mama, saya merasa kenapa sikap anak-anak saya menjadi putus asa karena keadaan. Karena anak muda tidak gampang menerima hal yang kita alami seperti sakit atau susah. Anak muda tentu tidak gampang untuk menerima itu. Setelah 2 bulan Bapak sembuh, anak muda ini bangkit kembali dan punya semangat baru untuk mau ingin bekerja. Itu saja saya lihat dan ada hubungan sedikit dengan saya sebagai mama, saya merasa bahwa saya seperti ibu guru tadi. Saya seperti ibu guru tadi. Saya merasa kecewa. Kenapa dia tidak mau cari kerja? Kenapa dia putus asa? Kenapa dia malas? Ternyata saat datang di sekolah, di rumah, dia mengurus bapaknya. Saya urus ke bapak. Ya, baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat keras untuk diri kita sendiri. Kita adalah orang-orang hebat yang saat ini belajar dari setiap situasi, dan tadi kita disentuh oleh film yang cukup menarik dan menyentuh hati dan perasaan kita. Ada refleksi sebagai seorang guru, di mana teman-teman tadi sudah menyampaikan bahwa kadang kita guru ini tidak menggali ya apa yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Mercy, jangan menjudge orang atau langsung memvonis, oh ini salah, tanpa kita terlebih dahulu menggali apa yang terjadi. Lalu dari situ si guru setelah mendengar apa yang dikatakan oleh muridnya, situasi yang dialami, baru dia merasa, oh ternyata saya salah. Dia akhirnya memeluk, ya. Sentuhan ibu guru ini membangkitkan kembali semangat si anak. Jadi sentuhan ini sangat mungkin kalau dalam ilmu psikologinya itu dia membangkitkan seluruh hal ion-ion positif yang ada dalam tubuh. Dia menarik semua, akhirnya terkumpul semua semangat itu, dan dia akan menunjukkan bahwa saya bangkit, saya bisa, dan saya akan berubah. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh si ibu ini. Dia memeluk si anak ini dan untuk membangkitkan kembali semangat dalam diri anak ini, dan menyatakan penyesalannya bahwa sudah terlanjur menjudge kepada anak ini bahwa dia sudah melakukan kesalahan dengan tidak disiplin datang ke sekolah. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu kita refleksikan kembali dalam
tugas harian kita sebagai seorang guru. Memang banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi pelan-pelan juga kita sama-sama bergotong royong, jangan pendam sendiri. Ya, penunggu masalah, misalnya kemarin Mama Siska ada masalah dengan murid, salah satu muridnya, itu bukan merupakan masalahnya Mama Siska, tapi masalah kita bersama. Kita tidak boleh juga menjudge, kita cari jalan keluarnya, kita cari kekuatannya di mana, jangan cari lagi kelemahan. Jadi kita jangan pakai lagi kelemahan itu sebagai hal yang kita ambil, tapi cari dia punya kekuatan. Ya, jangan ambil yang negatifnya, tapi ambil yang positif dari setiap pribadi. Baik. Dan pagi ini saya akan membawakan materi tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini dia punya tujuan di sini. Guru memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang kedua, guru memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Kemudian yang ketiga, guru memahami kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Yang kelima, guru memahami perannya adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi ini adalah tujuan kita belajar tentang materi ini. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu belonging, power, kemudian survival, fun, dan freedom. Pas kan? Jangan sampai di depan. Oke, ya. Baik. Kita menyadari bahwa tindakan manusia seluruhnya ini memiliki tujuan tertentu. Mengapa kita terlambat seperti di film itu tadi? Ya, karena ada persoalan, ada dasarnya. Ya. Kemudian semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan yang kedua itu adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Kemudian kebutuhan yang keempat itu adalah kesenangan. Ya. Jadi kelas rendah, kelas kita SD ini perlu sekali kita mengalami kesenangan, happy. Kita guru juga punya hak untuk bahagia. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah setiap manusia mempunyai kebutuhan akan kekuasaan. Dan kadang yang terakhir inilah yang sering menjadi miskonsepsi atau pelaksana penerapannya mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Ya. Kebutuhan yang paling pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, memiliki rumah dan memiliki makanan. Lalu ada juga kebutuhan mendasar yang lain adalah seks. Ya, seks adalah bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, makanya orang kawin toh itu karena untuk melanjutkan keturunan. Ya. Lalu komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi setiap orang memiliki rasa punya kebutuhan untuk memiliki rasa aman. Tidak mau terlalu ditekan. Kalau dia tekan, dia merasa pembunuhan karakter. Ya, akhirnya hal-hal yang positif tidak akan bisa keluar. Lalu ada juga seperti ada kasus di atas.
Ya, kita lihat dulu kasusnya di sini. Ibu Ambar ingin menegakkan disiplin. Sorry, mana tadi dia punya kasus? Ada tadi Ibu Ambar. Ya, Ibu Ambar, guru balik kelas 2. Ya, Ibu Ida Suzai, di SD Tarteng 5. Sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas. Namanya siapa? Mungkin yang paling Ibu paling ingat. Tulung. Ya, Gabriel. Ya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Gabriel misalnya. Dan sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya mungkin ini dulu siapa ya, saya pernah dengar ini cerita di sekolah kita juga pernah begitu. Ya, jadi anak-anak di sini dia katakan begini, Ibu Ambar ini atau kalau di kelas kita di sekolah kita, Ibu Ida misalnya, dia didatangi oleh anak-anak lain mengamuk atau mengadu, Ibu si Doni ini dia minta terus setiap hari makanan ya pada kami ya. Nah ini situasi ini dihadapi oleh Ibu Ambar dan apa yang dia lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini kasus yang dihadapi oleh Ibu Ambar. Dia tidak bawa makan, lalu dia minta makanan itu setiap hari ke teman-temannya seperti palak, dia buat palak gitu. Nah, dan anak-anak ini akhirnya mengadu ke gurunya. Nah, kira-kira menurut Anda, menurut teman-teman guru, apa yang akan Anda lakukan menyikapi persoalan ini? Ya, Tanya alasannya kenapa Doni tidak bawa bekal ke sekolah. Sehingga begitu kita mengetahui alasannya, kita memberikan alasan itu juga kepada anak-anak yang merasakan bahwa bekalnya diambil oleh Doni. Mungkin itu saja. Oke. Ya. Menanyakan alasan mengapa tidak bawa makan. Oke. Mungkin ada lagi. Ya, makan. Tres. Kita harus mengadakan konsultasi dengan orang tua yang masih ada orang tuanya bahwa alasannya mengapa anak ini seperti ini, konsultasi dengan orang tua. Ya, lakukan konsultasi dengan orang tua. Oke, bagus. Mungkin ada lagi, Mak? Mungkin ada? Supaya bisa. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni? Ini mau tanya tentang Doni. Iya, Doni juga. Kemudian apa yang sebagai guru, apa yang Anda lakukan misalnya menghadapi masalah ini? Untuk Doni. Iya. Iya, kalau untuk Doninya mungkin Doni merasa dirinya lebih berkuasa karena dia menganggap dia lebih besar, kelas tinggi, sehingga dia tidak berkuasa untuk melakukan hal itu. Dan dia yakin bahwa si kecil anak di kelas sama kelas. Sama-sama bersuara. Sama-sama bersuara. Karena dia tidak bawa makan. Menanyakan hal itu kepada Doni, apa alasannya dia melakukan seperti itu. Oke, Kita tidak tahu di sini. Bisa saja Doni ada bawa makanan. Iya. Doni bawa makanan. Dia sengaja. Terus dia minta teman. Mungkin saja makanan tidak seenak temannya. Kita tidak tahu kasusnya. Dari bidang punya bilang, tanya kenapa dia bawa makanan. Di sini tidak dikasih tahu. Ini anak bisa saja juga bawa ada bawa makanan, tapi dia salah. menggali lebih dalam. Iya. Oke, Bu Masiska. Bisa saja dia tidak apa orang tuanya Ya, Mak, silakan. Ini kan karena Doni ini setiap hari tidak bawa makanan. Setiap hari juga dia meminta makanan teman. Lalu temannya melapor kepada guru. Doni selalu bisa makanan. Yang pertama sekali, guru itu harus mencatat apa
yang dilaporkan oleh teman. Kita catat. Yang kedua, kita panggil, kita dekati si Doni. Ya. Doni, apakah membawa makanan? Kita tanya. Tidak. Apakah membawa makanan? Jika bilang tidak, ya kita tulis lagi. Tidak bahwa Doni tidak bawa makanan. Jika dia Doni membawa makanan, tanya lagi, kenapa Doni masih minta makanan kepada teman? Doni kan bawa makanan, tapi kenapa harus minta? Tanya lebih dekat lagi. Seperti penyampaian sebelumnya, bahwa kita harus dengan mungkin Doni ini butuh kasih sayang juga, butuh perhatian dari teman juga dari guru. Nah, ternyata misalkan Doni tidak bawa makanan, karena itu setiap hari maka tugas guru adalah kita tanya lebih dekat lagi tanya informasi ke orang tua, ya. Kenapa Doni tidak disiapkan makanan untuk makan di sekolah? Nah, kita mencari informasi lebih dalam lagi ke orang tua. Kita sudah dapat informasi, kita tulis lagi. Lalu jika Doni membawa makanan, tapi masih minta makanan itu ke teman, kita tanya lagi, kenapa kok Doni ada bawaan makanan tapi masih mau meminta makanan teman? Mungkin ada banyak jawaban dari dia. Makanan saya kurang enak, makanan saya seperti ini, saya mau makanan seperti yang teman punya. Itu kita catat. Kemudian setelah dapat hasil dari Doni, informasi dari Doni, nah guru punya kewajiban untuk lebih dekat lagi dengan orang tua bahwa Doni ini sukanya makanan seperti ini, sehingga dia tidak meminta lagi makanan kepada teman. Itu kita harus punya data dulu. Jangan asal anakmu begini, jangan langsung begini. Jadi kita harus punya data. Data itu ada, mungkin kita punya buku semua, itu buku masalah atau buku bimbingan, kita tulis semua itu. Yang penting ada informasi yang tepat, informasi yang fakta dari si Doni. Tepuk tangan yang luar biasa kepada semua jawaban kita. Dan ini adalah fakta yang atau kasus yang diangkat pada hari ini juga mungkin pernah dialami di kelas kita. Ya, misalnya pada saat kelas 6 ya Mama ya, kelas 6 pada saat kelas 6 itu dulu pernah kalau ya dia minta teman punya atau apa ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu sangat spektakuler, sangat luar biasa. Dan saya sangat mengapresiasi itu semua. Memang kita guru ini pendataan ini sangat penting, menggali lebih banyak. Lalu kita menjalin komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua. Terima kasih atas jawabannya yang baik ini. Mari kita lanjut. Ya, sambil minum. Lalu kebutuhan yang pertama yang mau diperjuangkan oleh Doni ini juga tadi sebenarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, mungkin di sini memang tidak ditampilkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Kiki tadi. Mungkin dia bawa makan, ya. Tetapi kita ambil dari salah satu alur ceritanya bahwa mungkin dia tidak bawa makan. Untuk mempertahankan hidupnya, dia akhirnya melakukan tindakan seperti itu. Ya, jadi untuk mempertahankan hidup, kemudian dan itu karena memang itu merupakan bagian dari kebutuhan yang khusus, ya, pencurian, penipuan. Ya. Tapi sebaiknya kita menggunakan cara yang baik. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang paling utama yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih, ya, kebutuhan untuk diterima, ya, kebutuhan untuk diterima. Tadi seperti di film yang sudah menjalin kasih sayang, dia memiliki oleh sekolah, oleh teman-temannya, oleh gurunya. Tetapi kesempatan itu untuk dia sampaikan secara jujur belum, maka pada saat begitu dia menyampaikan, maka gurunya pun menunjukkan itu karena sudah mengetahui persoalannya. Kemudian di sini dia di dalam kasusnya Joni tadi juga ada alasan membawa bekal temannya karena dia merasa senang dengan temannya dan jadi memperhatikan dia. Ya, jadi ada hal dari kasus ini
ada kaitannya dengan kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan untuk diterima dan kebutuhan mendapatkan kasih sayang. Memang di satu sisi mungkin ada anak-anak yang tidak terima, tetapi dia merasa senang karena teman-temannya jadinya memperhatikan dia. Begitu dia berulang sedikit, ya mohon maaf mungkin kita juga sedikit melalui ilustrasi kecil, bukan maksudnya apa. Karena juga saya melihat itu di Kakak Sinta, ya Kakak Sinta. Dia mungkin ingin, bukan maksudnya apa, tetapi itulah kebutuhan manusia. Kebutuhan ingin diperhatikan, ingin diterima, gitu. Jadi itu adalah kebutuhan mendasar, ya. Baik, jadi karena kita ya memahami itu bukan juga menjudge, bukan, tetapi itu kita pahami bersama bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk diterima atau lebih tepatnya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, sebagai guru tentunya kita juga memperlakukan anak murid kita seperti anak. Ya, seperti kalau saya sering lihat dengan Mama Vilo, halo, dirangkul, dipeluk. Ya, ini juga mereka merasa senang karena mereka diterima. Ya. Atau kadang Mama Siska atau Kakak Iwani, halo kakak, mari kakak. Panggilan kakak saja itu merupakan suatu hal yang membuat mereka bangga. Ya, mereka bangga, oh saya diterima. Jadi itu terkait dengan kebutuhan manusia. Jadi memang kita harus bisa menciptakan lingkungan yang baik terhadap peserta didik. Lalu yang berikut adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, bisa berkompeten, diakui dan dihormati. Ya, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini akan kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang baik. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya untuk akan kekuasaan. Ya, jadi itu semua. Jadi ketika kita menunjukkan hal baik, berkompetisi, itu juga adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan hanya untuk sekedar gagah-gagahan atau mau sukses. Tidak. Sebetulnya adalah kebutuhan itu, kebutuhan. Ya. Karena kita juga ingin menunjukkan ke orang lain bahwa kita bisa, kita sanggup. Ya, kita mau juga dihargai. Ya. Baik. Lalu yang berikut. Kebebasan, kebutuhan yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihannya, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sedang mencoba hal yang baru dan menarik. Ya, saya kemarin lihat di postingan di Instagram itu saya baca lagi si Bill Gates. Bill Gates ini adalah pemilik Microsoft. Ya, orang terkaya satu detik saja dia punya penghasilan itu miliaran. Satu detik. Jadi dia katakan saya dulu tidak tamat kuliah dan tidak juara di kelas. Ya. Dia tidak tamat kuliah. Tetapi dia karena ingin mencoba hal yang baru, akhirnya apa? Dia malah yang menguasai di dunia sekarang. Sehingga kemarin kita ada isu bahwa Bill Gates ini yang merusak ini dunia dengan adanya corona ini. Ya, dengan adanya corona karena mereka yang memegang dunia, ya semuanya kita bisa beli. Ya. Seperti UNESCO dia bisa beli, kemudian IMF dia bisa beli. Ya habis itu apa lagi yang lain dia bisa beli. Jadi sebenarnya
kita misalnya sekarang jangan terlalu berkecil hati. Dia sekarang begini. Ya. Emangnya tadi Mama Teresa meseng, tokin kenolon. Ya. Jadi hari ini bukan menjadi hari penentunya. Ya, masih ada hari esok. Baik. Lalu bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Sudah dijawab juga oleh kita tadi. Ya, ini sudah diakomodir dalam kebutuhannya untuk kebutuhan akan kebebasan. Ya. Jadi memang perlu juga usil-usil anak-anak. Jadi jangan merasa itu membuat kita stres. Ya. Lalu yang berikut, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Ini juga guru-guru perlu juga merasa senang, merasa happy, enjoy. Ya. Jangan merasa bahwa hidup ini sudah stuck sampai sini. Hidup ini karena suami sudah meninggal, kita sudah hancur, kita punya kehidupan. Ya, akhirnya dengan PGP ini menyadarkan saya bahwa hidup ini terus berlanjut. Ya, artinya memotivasi diri. Ya, memotivasi diri. Ya, jadi memotivasi diri karena saya sendiri yang mengalami. Ya, karena dia yang mati kan dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Yang memikul beban itu kan orang hidup. Oke, sehingga jangan pernah merasa bahwa inilah akhir dari sebuah kehidupan. Baik. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa bersama seperti kita hari ini, luar biasa, membagi pengalaman yang positif, berbagi cerita, berbagi kegalauan, itu penting juga supaya jangan pikir sendiri. Ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ya. Jadi kalau memang Tuhan dia hadir, hari ini dia buat kita tertawa, mungkin detik kemudian sedih, detik kemudian bahagia lagi, kecewa dan seterusnya. Begitulah hidup. Ya. Jadi menurut Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensinya tinggi, seperti anjing, lumba-lumba dan primata, yaitu dapat bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, ya. Jadi anjing juga dia enjoy saja, misalnya dia mau kencing ya kencing saja. Ya. Persetan mau di depan manusia, terlihat. Intinya saya happy. Ya. Baik manusia, makanya dia berbeda. Ya, tetapi dia mau bahagia juga. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Iya, ini penting untuk kita mengerjakan hal yang disenangi, sehingga arahnya nanti kepada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan minat, ya, bakat anak, ya, kemudian yang sesuai dengan profil belajarnya, ya. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Ya, jadi padahal mereka sudah lakukan kesalahan, tapi dengan segala kepolosannya mereka akan menunjukkan bahwa masih menunjukkan kelucuan mukanya mereka. Ingin bebasnya mereka menyampaikan, ibu saya tadi begini, saya padahal mereka melakukan kesalahan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel karena dia ambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi dia yang bahagia, dia penderitaan orang lain. Jadi memang ada saatnya kita juga mengalami situasi ini. Dia merasa bahwa kita senang kalau lihat orang lain sedih. Ya. Jadi maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Ya. Ya, susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Baik, itu. Oke.
Ya, itulah manusia. Ternyata karena itu adalah sebuah kebutuhan. Baik. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang jahat atau kejahatan di lingkungan, di luar lingkungan rumah kita atau di daerah atau di negara ini, ya itu mau menunjukkan bahwa oh tidak salah karena ada kebutuhan itu manusia, kebutuhan yang senang untuk melihat orang lain sendiri tadi, kemudian kebutuhan untuk mempertahankan hidup, kebutuhan akan kekuasaan, yang kebutuhan apalagi yang lain tadi itu. Kemudian dan itu fakta, sehingga kalaupun ada yang belum sadar dengan kebutuhan melihat kesenangan, melihat kesedihan orang lain menjadi suatu kesenangan, mungkin itu perlu kita kendalikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaannya tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Ya. Ini pernah saya alami waktu saya di Rendong dulu. Jadi ini anak ini sudah umur 15 tahun, kelas 6. 15 tahun. Jadi one kelas yang mambong mungkin. Dan apa yang dia buat ketika dia bermain, dia kan paling lincah di lapangan. Dan dia sebagai pemimpin di situ. Dan pas sekali dengan pernyataan-pernyataan di sini, pas sekali dia. Jadi di lapangan dia menjadi orang yang paling hebat, yang terdepan. Bahkan dia bisa menyakiti mereka secara fisik, ya, apalagi postur tubuhnya tinggi, gokal dia tenden karena anak soga polis, ya, anak kelas 4 kelas 5. Iya. Jadi sebagai guru tidak dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut menjadi membuat pencapaian yang berarti. Jadi kita sudah lihat dia punya potensi tadi atau kekuatannya, maka kita tinggal mengarahkan. Ya. Jadi kalau dari segi akademik mungkin kurang, kita kembangkan dia di dalam bidang non akademiknya. Baik. Kemudian seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Nah, ini juga banyak di kelas kita. Ada anak-anak yang minder, ada hanya satu saja dia punya teman, tidak mau bergaul. Ya, ini juga mungkin perlu kita cari tahu hal yang mendasar itu yang menyebabkan dia seperti itu apa. Ya. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Misalnya memberi tugas, ya tugas misalnya tampil sebagai pembicara di kelas. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ya, ini ada kasus lagi. Mari kita lihat. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Ibu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Di sebelah kiri. Bimo, ya tadi Bimo berjalan keluar dan ini membuat Ibu Ani khawatir. Ya. Ini dia punya kasusnya. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah, dan ini membuat khawatir si Ibu Ani ini, dan dia bingung, Ibu Ani bingung. Kira-kira menurut kita ini menunjukkan si Bimo ini dia menunjukkan kebutuhan atas apa? Kasih sayang. Ya, kesenangan. Ya, Kasih sayang. Kesenangan, kemudian cinta kasih, kebebasan.
Oke. Kebebasan ini, ya. Jadi apakah penguasaan juga? Apakah bisa? Ya. Oke, kebebasan. Ya, jadi ada 3 mungkin yang paling utama, yaitu cinta kasih dan kesenangan dan kebebasan. Ya. Oke. Kita sudah di-save dari bawah. Untuk sementara kita break dulu ya.